Halo pemirsa, selamat pagi. Hari ini Ayo Sehat sudah kedatangan tamu, seorang dokter spesialis ortopedi, Dr. Charles Siagian. Halo dokter. Halo. Bagaimana kabarnya? Baik, apa kabar baik. pemirsa? Baik. Nah, pemirsa, hari ini kita akan berbincang banyak dengan Dr. Charles seputar kelainan pada tulang belakang atau skoliosis. Mulai dari bagaimana cara mendeteksi sampai penanganannya. Sebelumnya, tetap kami ingatkan kepada pemirsa di rumah untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar pandemi ini bisa kita lewati bersama. Penasaran seperti apa perbincangan saya dengan Dr. Charles? Saksikan terus Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, banyak di antara kita masih tidak menyadari akan skoliosis. Betul, skoliosis atau kelainan pada tulang bagian belakang tubuh kita ini kerap tidak disadari. Bahkan sejak kecil tidak sedikit orang tua yang menyadari akan putra atau putri tercinta mengalami kelainan pada tulang belakang atau skoliosis. Berikut informasinya untuk Anda. Skoliosis atau kelainan pertumbuhan yang terjadi pada tulang bagian belakang biasanya kerap disadari ketika telah dewasa. Hal ini disebabkan karena pada umumnya, skoliosis tidak terlihat jelas ketika masih dalam masa pertumbuhan atau anak-anak. Hal ini menuntut para orang tua untuk memperhatikan buah hati tercintanya dengan cermat untuk menghindari semakin memburuknya pertumbuhan tulang belakang pada anak. Mengutip dari laman kompas.com, ciri-ciri skoliosis yang diderita pada anak-anak biasanya berbeda dengan orang dewasa. Ciri-ciri skoliosis pada anak biasanya terlihat dari kedua bahu yang berbeda tingkat kemiringan, lalu kepala tidak segaris simetris dengan tubuh. Ketinggian kedua pinggul berbeda, tulang rusuk terdorong keluar. Saat berdiri, lengan tidak menggantung, dan saat membungkuk, sisi punggung tidak simetris. Berbeda dengan orang dewasa, skoliosis yang diderita orang dewasa biasanya memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, kedua bahu dan pinggul berbeda ketinggian, lalu terdapat benjolan di punggung bagian bawah, lalu kerap mati rasa, lemas, atau nyeri pada bagian kaki. Selanjutnya susah berjalan dan berdiri tegak, lalu mudah lelah dan sesak napas. Kemudian, muncul tonjolan tulang di sendi tulang belakang, dan cepat merasa kenyang karena tekanan tulang belakang terhadap perut. Lalu, bagaimana cara mengantisipasi skoliosis agar tidak semakin parah? Dan bagaimana cara merawat tulang belakang agar tetap sehat dan kuat? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Oke, Dr. Charles, sebelum kita masuk ke tema, perlu diingatkan pemirsa, Dr. Charles dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, Dr. Charles, mungkin bisa dijelaskan pertama, penyebab dari skoliosis dan juga jenis atau kategori dari skoliosis itu sendiri. Silahkan. Perkenalkan, saya Dr. Charles Siagian, saya spesialis ortopedi, konsultan tulang belakang. Skoliosis itu penyakit yang sering ya di masyarakat. Ya, kadang-kadang masyarakat datang dengan keluhan nyeri punggung, kemudian disertai dengan tulang bengkok. Okay. Ya, memang skoliosis ini penyakit yang agak di masyarakat agak gimana ya, agak ya dibilang menyeramkan gitu, karena siapa saja bisa mengalami ini. Siapa saja bisa mengalami, dan kalau mengalami itu seperti banyak bengkok tulangnya gitu. Jadi skoliosis itu sebenarnya kelainan tulang belakang dengan 3 dimensi. Jadi bukan hanya bengkok ke samping, tapi dia tulangnya berputar. Dan skoliosis itu secara garis besar kita bagi berdasarkan usia. Ada yang memang dari lahir sudah skoliosis, kemudian ada yang pertumbuhan di usia 5 sampai remaja, ada yang remaja. Jadi secara garis besar dibagi 3. Saya jadi tegak gini dok bawaannya karena kita bicara soal skoliosis nih. Iya. Apalagi tadi dikatakan bahwa dibagi terhadap umur-umur tertentu. Iya. Tapi dari Dr. Charles sendiri bisa dikatakan ke pemirsa Ayo Sehat di rumah, siapa sih yang kira-kira beresiko nih terkena skoliosis? Ya, sebenarnya skoliosis itu bisa terjadi kepada siapa saja, ya. Tapi memang lebih banyak pada wanita yang terkena. Ini sorry ya buat para pemirsa yang wanita, tapi memang kebanyakan wanita. Dan banyak di usia pertumbuhan.
Oke, dari Usia pertumbuhan 14 berarti ya? Iya, Sekitar pada situ waktu ya. sekolah dasar, pada wanita biasanya pada waktu haid. Tentunya resiko itu semakin tinggi bila ada orang tua kita yang memang Terkena terkena skoliosis. skoliosis juga. Oke, berarti keturunan ini merupakan salah satu penyebab seseorang terkena skoliosis. Mungkin ada penyebab lainnya, Dok, selain keturunan? Selain keturunan memang ada yang lain seperti penyakit, ya, penyakit-penyakit yang mengenai sarafnya sehingga ototnya terjadi perbedaan sehingga dia bengkok. Betul. Gitu. Tapi yang paling sering memang kita bilangnya idiopatik, apa yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi kalau misalnya memang ada orang tua yang mempunyai skoliosis, ya mungkin pada mereka ini harus lebih aware kepada anaknya di saat usia-usia pertumbuhan. Dokter Charles, perbincangan kita soal skoliosis ini masih seru banget, tapi kita harus tahan dulu. Pemirsa, nanti ada seorang selebritas, yaitu Mbak Gracia Indri yang akan bergabung dan berbagi cerita seputar skoliosis yang dialaminya. Penasaran seperti apa? Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan program Ayo Sehat, masih bersama dengan Dr. Charles, dan di tengah-tengah kita sudah hadir Mbak Gracia Indri. Selamat pagi, Mbak. Pagi, diundangnya karena skoliosis ya. Aduh, agak nggak enak juga, tapi bagaimana? Kita pengen tahu pengalaman Mbak Gracia seperti apa. Sehat, Mbak? Sebelumnya? Sehat, puji Tuhan. Dan yang pastinya kalau misalnya cerita soal skoliosis, emang banyak juga yang nanya sama aku di DM Instagram, apa segala macam gitu kan ya. Sebenarnya aku kan bukan secara medis bisa kasih taunya, cuma hanya sebatas dari pengalaman aku aja. Pada saat itu, aku kan suka nyetir ya, selalu nyetir mobil. Nah itu tuh nggak bisa duduk kayak gini nih, selalu duduknya gini. Karena tuh ada di bagian sebelah kanan yang punya rasa nyeri yang konstan gitu dok. Bener-bener nggak bisa hilang gitu rasa sakitnya. Emang dasar anaknya taunya itu masuk angin ya, jadi ya cuma pakai koyo lah, pakai kerok. Tapi maksudnya ini tuh rasa yang nggak pernah aku rasain sebelumnya di badan aku gitu. Kok kayaknya konstan banget, apalagi kan kita kerja pakai heels dan segala macamnya. Akhirnya ngeberaniin diri untuk ronsen lah di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan ternyata dikasih tahu skoliosis 45 derajat pada saat itu. Tapi ini umur berapa, Mbak? 25-26an lah gitu pada saat 25, itu. 26 ya. Dan maksud aku, ya terus gimana dok? Apa caranya apa gitu? Karena mengganggu pekerjaan sekali gitu kan, kita nggak mungkin gini gitu duduknya untuk menghilangkan rasa sakit itu. Akhirnya dirujuk untuk pergi terapi, dan pada saat mau terapi itu dikatakan kalau dalam kasus aku, badan aku pun terlalu berat menopang berat badan aku pada saat itu. Karena yang biasanya mungkin aku berat badan 58, pada saat itu aku sampai di 78 kilo. Jadi salah satu caranya adalah sebelum terapi aku melakukan diet itu. Terapi itu sih kebetulan hampir 6 bulan aku terapi. Hampir setengah tahun ya? Ya seminggu bisa 1 sampai 2 kali. Dengan terapi yang enteng-enteng sih, bukan yang dikretek-kretek apa, enggak sama sekali. Jadi benar-benar ada olahraga yang memang harus untuk tulang belakang gitu sih. Tapi sambil diet ya berarti? Sambil diet dong, karena pada saat itu case aku dianggap ya karena kelebihan berat badan gitu. Oke, nah dokter, ini kan Mbak Gracia mulai merasa atau saat pemeriksaan ini di umur 25-26 ya? Tapi sebenarnya dokter Charles, untuk deteksi lebih awal, skoliosis ini seperti apa? Iya, makanya mungkin kalau ditelusuri ya, mungkin kalau Mbak Gracia ingat-ingat dulu gitu, pernah nggak sih waktu kecil, waktu SD atau SMP kelas 1 berenang atau lagi ngapain, atau lagi pas foto tuh yang paling sering tuh pas foto, pernah nggak sih ada yang bilang, Mbak ayo naikin bahunya yang kiri? Jadi itu maksudnya ngomong gitu tuh karena gitu sebenarnya miring ya? Iya gitu. Atau misalnya ada yang bilang, kok kamu jalannya gitu sih, misalnya orang tua gitu. Atau kalau duduk mukanya miring. Agak miring. Iya, kalau misalnya ada yang dulu ngomong gitu, sebenarnya itu salah satu gejala awal. Tapi sudah mulai bisa dicurigai, dok? Betul. Jadi kita harus curiga, wah ini kenapa ya gitu. Ya inilah mungkin yang kepada orang tua khususnya ya, kita harus aware kalau misalnya anak kita, karena namanya di foto itu nggak mungkin tuh berkali-kali naikin. Disuruh terus gitu ya. Tapi dok, sebenarnya kalau misalnya ngomongin skoliosis, adikku pun sampai sekarang masih melakukan terapi ya. Aku sih puji Tuhan udah nggak pernah kambuh yang seperti. Berarti sebenarnya udah sembuh dong?
kalau misalnya udah selesai terapi? Ini gimana nih, Dok? Udah lurus dong, berarti udah nggak ada skoliosis lagi dong. Betul. Nah, kebetulan pemirsa, Dr. Charles nih bawa nih peraga tulang belakang. Ya, Nah, sebenarnya yang terjadi pada tulang belakang kita saat terkena skoliosis dan menjawab pertanyaan tadi Mbak Gracia, bener nggak sih udah sembuh nih, udah terapi nih skoliosisnya, tulangnya udah balik lagi nggak? Ya, oke. Tadi yang saya sebutkan di awal ya, bahwa skoliosis itu sebenarnya kelainan 3 dimensi. Baik. Jadi dia bukan hanya bengkok ke samping, tapi dia juga berputar atau rotasi dan bengkok ke depan. Oke. Jadi ini contoh tulang belakang ya. Ini sebenarnya kepala, dari leher sampai ke bawah tulang belakang. Tadi ini salah satu contoh skoliosis. Kita lihat nih bengkoknya itu, kalau ngelihat belakangnya mungkin bisa ini prosesus spinosus atau yang menonjol. Kalau kita pegang raba di tengah-tengah dari punggung kita itu ada yang menonjol. Nah, tonjolannya ini kalau kita lihat itu miring, berputar dia tonjolannya nih. Itu tanda bahwa si tulangnya itu berputar atau melakukan rotasi. Nah, kemudian saya udah terapi nih. Betul. Terapi banyak lah sekarang metodenya, ditarik ya, kemudian dimiringkan kiri kanan dan lain-lain. Apakah itu menyembuhkan? Nah, sembuh di sini sembuh apa? Itu kan pertanyaannya gitu. Dan lurus. Loh, itu aja miring tuh, Dok, saya tuh. Gimana tuh? Jadi harus. Nah, itu kan kalau ngeliat dari situ misalnya. Oh iya benar. Perasaannya udah lurus. Ya kan udah lurus. Tapi yang terjadi sebenarnya apa, Dok? Jadi sebenarnya terapi itu banyaknya bukan untuk meluruskan sebenarnya, tapi untuk mengurangi simptom dari skoliosis itu. Oh, baik. Saya sering mencontohkan kepada pasien, kalau kita kepalanya gini terus, ya 1 jam aja udah pegel itu Mas Egi ya. Nah, apalagi skoliosis yang begini terus-menerus seumur-umur. Pasti ototnya akan terjadi perbedaan tarikan, ya. Dari yang sini lebih miring sama yang sini yang tidak miring, sehingga sakitnya lebih sebelah ya. Ototnya pasti akan nyeri. Nah, terapi itu adalah salah satu untuk mengatasi nyeri ototnya. Tapi tulangnya itu tidak akan pernah lurus kembali. Oke. Karena tulang itu sebenarnya terbentuk di antara tulang-tulang ini ada ligamen yang menyambung. Kalau nggak ambrul semua tuh tulang, nggak ada yang nyambungin. Nah, ligamennya itu tetap di situ gitu. Tidak akan berubah gitu ya. Sorry itu saya Mbak. Jadi sebenarnya sembuh yang dimaksud tidak salah sih sebenarnya dibilang sembuh. Sembuh yang dimaksud adalah Mbak Gracia tidak merasakan nyeri lagi, at least nyerinya berkurang. Oke. Nah, sekarang saya mau ke Mbak Gracia nih. Mbak, saat diketahui pertama kali terkena skoliosis, apakah berpengaruh nih ke aktivitas sehari-hari Mbak Gracia? Pertama aku nggak tahu skoliosis itu apa, maksudnya nggak paham lah gitu intinya apa. Pada saat di ronsen, iya sih miring gitu, pantas ini sakit gitu. Terus abis itu harus gimana? Karena pekerjaan aku itu kan menuntut aku untuk menggunakan heels, itu pasti berpengaruh sekali gitu. Apalagi kita kalau berdiri berjam-jam, kita nge-MC apa segala macam menggunakan heels yang nggak bisa kita copot-copot, itu langsung sakit banget. Dan maksudnya pada saat itu kan kita tidak bisa menunjukkan rasa sakit, jadi harus begini terus nggak bisa ngilangin rasa sakitnya gitu. Jadi sangat mengganggu sih. Dan aku mau nanya sama dokter, ngaruh nggak sih Dok kalau misalnya dulu adik aku itu dianggap sama keluarga aku, oke, ini kenapa setiap naruh tas di sebelah sini jatuh? Nah, tas sebelah sini jatuh gitu kan ya. Karena pada saat dulu suka pakai tas ransel. Nah, ini sebenarnya mitos atau fakta nih, Dok? Iya, sebenarnya bener kan kita gitu ya. Bener. Oh, ini kayaknya masuk angin. Bener. Oh, ini kerokin aja. Mitos kan gitu. Atau fakta tuh pakai ransel mungkin yang agak berat salah satu jadi pemicunya nggak sih, Dok? Ya, sekali lagi memang tadi yang saya sebutkan ya. Skoliosis itu sebenarnya nggak tahu. Kebanyakan tuh nggak tahu penyebab, idiopatik namanya yang paling banyak itu. Jadi kita nggak tahu kenapa. Dan memang kadang ya karena miringnya yang kiri lebih rendah dan kebetulan dia sering selalu memakai tas yang berat di sebelah kiri, itu yang jadi alasan. Tapi sebenarnya bukan itu sih sebenarnya. Jadi memang dari awal memang pertumbuhan tulang itu sudah ada kelainan bentuk sebenarnya. Oke, baik. Nah, dokter dan juga Mbak Gracia, tentu kan kita penasaran nih, pemirsa Ayo Sehat di Rumah juga penasaran bagaimana sih cara penanganan dari skoliosis itu sendiri. Tapi kita harus lanjutin dulu usai jeda. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Ayo Sehat akan kembali usai jeda.
Kembali lagi di program Ayo Sehat masih dengan Mbak Gracia Indri dan juga Dr. Charles. Nah, Dok, kita ada pertanyaan dari netizen. Kita akan tampilkan di layar tengah. Ini ada pertanyaan dari @Sawitri Listi Aningpuri. Apakah ada cara selain operasi untuk menjaga sudut skoliosis agar tidak bertambah? Oh, ini bisa ke arah penanganan, Dok, mungkin ya? Monggo dijelaskan. Ya, jadi memang skoliosis itu ada 3 secara garis besar penanganannya. Yang pertama, observe. Ya, kita awasi dia. Di saat sudutnya masih kecil, kurang dari 20 derajat, biasanya kita awasi. Apalagi kita menemukan pasien itu masih usia pertumbuhan. Jadi 4-6 bulan kita evaluasi lagi. Misalnya kita ketemu, wah 10 derajat nih skoliosisnya gitu. Usia masih 13 tahun. Udah agak miring gitu. Kita observasi sampai terus selesai usia pertumbuhan, sampai kita kawal dia selesai tumbuh dengan sudut yang minimal. Kalau misalnya sudutnya makin bertambah selama observasi itu di atas 25 derajat, baru kita pakaikan brace atau korset. Jadi brace itu tujuannya adalah untuk mencegah pertumbuhannya. Sekali lagi ya, mencegah pertumbuhannya, bukan mengobati. Bukan meluruskan. Bukan meluruskan juga. Sama seperti pohon yang bertumbuh, dari awal bertumbuh, tumbuhnya bengkok nih. Wah, gimana nih tumbuhnya bengkok nih pohon, jadi jelek dong tumbuhnya. Ditopanglah dengan kayu. Ditopang dengan kayu, betul Mas Ega. Topang dengan kayu, kita lilitin kayu supaya dia tumbuhnya nanti lurus. Nah, sebenarnya prinsipnya sama dengan skoliosis. Jadi brace itu kita mengawal sampai dia selesai bertumbuh usianya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau masih tumbuh terus tuh, yang tadi saya sampaikan, wah sampai udah sesek dia, udah paru-parunya mengecil, diapain? Ya mohon maaf, pasti kita harus perbaikin, kita luruskan dengan cara dioperasi. Ditanam besi atau gitu-gitu. Jadi kurang lebih 3 itu sih. Kita observe, kemudian kita bracing, kemudian ya finally kita operasi kalau ada indikasi. Baik. Jadi suplemen apapun vitamin sebenarnya nggak ngaruh juga untuk membuat atau bahkan mencegah si skoliosis itu. Tadi saya bilang seperti tanaman juga, kita mau siram-siram gimana, kalau kita nggak kasih tahanan, dia pasti bertumbuh miring. Nah, Mbak Gracia nih, sebenarnya sekarang kan sudah melewati terapi dan juga sudah udah berkurang lah ya rasa sakitnya ya. Sebenarnya ada nggak sih sekarang pantangan dalam beraktivitas? Mungkin saat olahraga atau kalau duduk harus tegap atau gimana? Kalau aku sih lebih disarankan untuk tidak olahraga yang berat, kayak misal tidak mengangkat beban yang terlalu berat, terus habis itu beda dengan beban hidup ya. Kalau itu kan itu berat banget. Itu mau beban hidup atau gimana, skoliosis ada aja. Jadi nggak pernah olahraga yang sampai benar-benar mengangkat beban yang berat gitu. Jadi olahraganya ya yang enteng-enteng aja, yang kardio, mungkin yang sepeda, yang gitu-gitu aja sih. Pantangannya lebih ke situ. Dan jangan, kalau buat dari kasus aku ya jangan membesar lagi badannya. Karena inget sampai sekarang tuh masih keinget rasanya gitu, rasa nyerinya tuh bener-bener konstan yang bener-bener nggak bisa bikin trauma ya, bikin tidur apa bener-bener nggak bisa gitu, jadi sakit. Baik. Nah, Dokter Charles, mungkin ini bisa diberikan himbauan kepada pemirsa Ayo Sehat di rumah, bagaimana sih caranya untuk bisa mencegah mungkin ya skoliosis, atau mungkin untuk orang tua, mungkin atau anak-anak yang sedang menonton, agar terhindar dari skoliosis. Mendeteksi lebih awal kayaknya. Iya, betul. Monggo silakan, Dok. Iya, buat pemirsa di rumah, skoliosis itu sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan ya Mas Ega ya. Sebenarnya itu bisa ditangani dengan baik bila dari awal kita memang aware atau memperhatikan terhadap anak. Ya, saya bukan bilang tidak ada yang perhatikan, Mbak. Iya. Bukan. Tapi mungkin nggak notice kali, Dok. Lebih ke nggak notice. Mungkin dia, udahlah nggak apa-apa, itu hal yang biasa gitu, hal yang biasa. Tapi ternyata pada akhirnya, sakit baru. Jadi kalau penanganannya di awal sudah baik, kita temukan dari usia lebih dini, akan lebih mudah untuk menanganinya, mencegah pembengkakannya. Jadi jangan do not hesitate lah kalau untuk ketemu dokter gitu. Untuk jadi yang saya
saya tidak melarang untuk banyak terapi saat ini ya, untuk bengkok bilang ini saya bisa, ini saya tarik, ini saya nggak melarang. Oke, it's fine gitu. Kalau memang itu mengganggu, oke. Tapi at least foto dulu deh. Ya. Setidaknya ya. Iya, lihat dulu berapa derajat sih, kemudian perkembangannya bagaimana. Untuk nyerinya terserah, karena untuk penanganan nyeri saat ini banyak metodenya, either itu akupuntur, fisioterapi, chiropractic gitu juga ya? Chiropractic, itu silakan. Oke. Nah, sekarang buat Mbak Gracia, kira-kira lebih ke arah support ya, karena kan Mbak Gracia salah satu yang menderita skoliosis kemarin. Kepada pemirsa Ayo Sehat di Rumah bisa dikatakan harus bagaimana sih? Sebenarnya kalau dibilang ini sebuah kelainan pada tulang ya iya pasti, tapi bukan berarti bahwa ini bisa merusak hidup kalian gitu. Jadi kalau dari aku sendiri sih cukup menyesal karena taunya belakangan, cukup menyesal karena ya penanganannya harus terlambat gitu kan ya. Jadi seperti kata Dokter Charles tadi disampaikan bahwa ya jangan takut untuk merasakan yang ada di dalam diri kita, terus habis itu untuk langsung ke dokter gitu supaya penanganannya lebih cepat. Karena aku sendiri akupuntur, ini tapi tanpa ronsen ya pada saat itu akupuntur, kerokin, koyo segala macam itu pun tidak membantu. Jadi alangkah lebih baiknya langsung ke sumbernya. Apa sih yang harus dilakuin, dan kalau misalnya kita mau melakukan terapi-terapi pun itu adalah terapi-terapi yang juga dianjurkan sama dokter supaya ya itu tadi, kalau misal tadinya skoliosis tidak merusak hidup kita, jangan sampai cara kita menanganinya salah jadi malah ngerusak hidup kita gitu. Susah malah ke depannya gitu. Makanya udah dari awal aja gitu harus kita tahu sama diri kita tuh apa sih. Kan kalau ngeliat gitu tuh miring kan. Jadi miring. Tapi ya tadi akhirnya aku dapat penjelasan dari dokter bahwa sebenarnya tidak lurus, cuma ya menangani rasa sakit dan padahal udah pede ya, berarti udah beres nih terapinya, berarti udah lurus. Betul. Oke, terima kasih Mbak Gracia untuk waktunya di program Ayo Sehat. Dr. Charles juga untuk informasinya mengenai skoliosis. Semoga pemirsa di rumah ini tentu bisa mencatat ataupun menyerap ya semua ilmu yang diberikan oleh Dr. Charles agar terhindar dari skoliosis. Usai sudah 30 menit, saya Mbak Gracia dan juga Dr. Charles menemani pemirsa di program Ayo Sehat hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Agin Fridianto, Mbak Gracia Indri, Dr. Charles pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.